Padang Panjang, kota yang memiliki julukan sebagai kota Serambi Mekah, bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan karena banyaknya lembaga pendidikan modern Islam yang lahir di kota ini, terkhususnya perguruan Tawalib Padang Panjang, yang merupakan lembaga pendidikan Islam pertama yang lahir di kota Padang Panjang. Tawalib sendiri memiliki 6 unit tingkatan pendidikan, yaitu Tawalib Putra yang terdiri dari MTS yang setara dengan SMP dan Kuliatul Ulum El Islamiyah atau KUI yang setara dengan SMA. Begitu juga Tawalib Putri yang terdiri dari MTS serta KUI. Lalu Madrasah Ibtidayah Unggul Terpadu atau MIUT yang setara dengan SD, serta Raudatul Atfal Al-Quran atau RA Al-Quran yang setara dengan TK dan PAUD. Namun pembahasan kali ini akan terfokus kepada Tawalib Putra Padang Panjang. Ketika melintasi Jalan Raya Padang Panjang Bukit Tinggi, melewati daerah pemandian Lubuk Mata Kucing, maka akan terlihat di pinggir jalan suasana bangunan tua yang sangat istimewa, yaitu pesantren Tawalib Putra Padang Panjang. Perguruan Tawalib terbentuk pada tahun 1911 atas landasan jiwa berorganisasi, bertiup kencang menghidupkan kebatinan para penuntut ilmu Surau Jembatan Besi. Maka terbentuklah suatu organisasi dari para guru dan pelajar pengajian Surau Jembatan Besi. Mulanya bernama Sumatera Tawalib dan kemudian berganti nama menjadi Sumatera Tawalib. Seiring dengan berjalannya waktu, Tawalib terus berkembang dan terbentuklah 6 unit tingkatan pendidikan. Terkhusus Tawalib Putra, di sini para santri diberikan fasilitas pendidikan, rohani, serta moral. Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, Tawalib memberikan beragam fasilitas penunjang pendidikan sebagai sarana pengembangan kemampuan para santri sesuai minat dan bakat mereka. Perguruan Tawalib Padang Panjang menanamkan tafakuh fiddin, yaitu pemahaman yang dalam tentang agama. Nilai inilah yang ditanamkan kepada para santrinya dan diterapkan secara terus-menerus di perguruan Tawalib. Sejarah perguruan Tawalib Padang Panjang. Bicara tentang sejarah Tawalib Padang Panjang, kita tidak bisa lepas dari pengajian yang terdapat di Surau Jembatan Besi yang sekarang dikenal dengan Masjid Zuama, Kelurahan Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Pada tahun 1895, pengajian di Surau Jembatan Besi dipimpin oleh Buya Abdullah Ahmad. Pada tahun 1907, Buya Abdullah Ahmad pindah ke Padang. Maka untuk memimpin pengajian di Surau Jembatan Besi, beliau serahkan kepada Buya Muhammad Daud Rashidi, ayah Buya Datuk Palimokayung. Sehubungan dengan keberangkatan Buya Muhammad Daud Rashidi belajar agama ke Makkah Mukarramah, pada tahun 1912, jiwa organisasi Injak Rasul beserta murid-murid di Surau Jembatan Besi membentuk organisasi pendidikan yang bernama Sumatera Tawalib. Pada tahun 1914, Injak Rasul memperbaiki sistem pendidikan di Surau Jembatan Besi menjadi sistem klasikal dengan menjadikan klasifikasi pendidikan di Surau Jembatan Besi menjadi 7 tingkatan dengan membuat kurikulum yang berbeda pada setiap tingkatannya. Pada tahun 1918, Buya Abdul Karim Amarullah melakukan kunjungan persahabatan ke Yogyakarta dan bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sana mereka berdiskusi dan bercerita panjang tentang persoalan agama dan pendidikan sehingga melahirkan pemikiran pendidikan pesantren modern pertama di zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1926 terjadi gempa besar di Padang Panjang sehingga lokasi pendidikan di Surau Jembatan Besi ikut terdampak gempa tersebut. Tawalib dengan semangat pembaharuan yang dibawa oleh pendirinya tidak mengikuti satu aliran mazhab saja, tetapi mengikuti semua pendapat imam mazhab dengan mencari dalil yang terkuat dari persoalan agama. Sehingga para santri dibekali dengan dasar-dasar ilmu untuk dapat melihat dan menguji setiap dalil pendapat imam mazhab.